Bab 95 Pengepungan. Bunuh mereka. Sekelompok pencuri kuda meraung dan dengan cepat berkumpul menuju Lin Chen dan Yuan Fei. Tangan cakar besi. Kaki janin emas. Telapak tangan Ling Xiao. Titik. Untuk beberapa saat, berbagai raungan terdengar, dan mereka semua melancarkan serangan terhadap Lin Chen dan Yuan Fei. Namun, total ada ratusan pencuri kuda ini, dan hanya beberapa lusin dari mereka yang benar-benar bertarung langsung dengan Lin Chen dan Yuan Fei. Namun meski begitu, Lin Chen dan Yuan Fei menghadapi tekanan yang luar biasa. Minumlah, nak, terimalah kematian. Seorang prajurit di tahap tengah alam tiangang bergegas ke Lin Chen, meraung, dan membanting tongkat panjang di tangannya. Melihat adegan ini, Lin Chen mengangkat pedang besi dingin di tangannya dan menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan keras, pedang besi dingin dan tongkat panjang prajurit realem tiangang tingkat menengah menyerang bersama-sama. Saat berikutnya, keduanya tubuh mereka menghadap ke belakang. Mundur dengan kasar. Tapi sebelum Lin Chen bisa berhenti, prajurit alam tiangang lainnya bergegas mendekat dan menyerang Lin Chen. Di sisi lain, Yuan Fei juga menghadapi serangan dari beberapa prajurit ranah tiangang dan lebih dari selusin prajurit ranah pemurnian tubuh. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, meskipun keduanya kuat, mereka tidak akan mampu menahan pencuri kuda dalam jumlah besar. Setelah energi sejati kedua orang tersebut habis, konsekuensinya akan menjadi bencana. Melihat situasi ini, mata Lin Chen menjadi dingin, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat hitam panjang. Pada saat ini, Lin Chen sedang memegang pedang besi dingin di tangan kirinya dan tongkat panjang di tangan kanannya. Gumpalan cahaya perunggu menyinari kulitnya, membuatnya terlihat sangat kuat. Beberapa prajurit realem pemurnian tubuh awalnya ingin menyerang Lin Chen. Namun, melihat Lin Chen seperti ini, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Untuk sementara, mereka tetap di tempat mereka berada dan tidak berani menyerang Lin Chen. Minum. Dua prajurit yang berada di tahap tengah alam tiangang menyerang Lin Chen dengan ekspresi serius. Melihat pemandangan ini, pedang besi dingin dan tongkat panjang di tangan Lin Chen bergerak dalam sekejap. Tongkat panjang itu menghantam prajurit alam tiangang tingkat menengah dengan keras, sementara pedang besi dingin itu menusuk prajurit lain. Bang-bang. Terdengar suara membosankan. Segera setelah itu, dia melihat wajah prajurit yang terkena tongkat panjang itu berubah, tubuhnya terlempar, dan dia jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri sesaat. Prajurit lainnya juga ditolak, wajahnya sangat pucat. Namun, ketika Lin Chen memukul mundur kedua prajurit itu, seorang prajurit di alam tiangang awal tiba-tiba bergegas ke belakang Lin Chen dan menikamnya dari belakang dengan pedang. Pedang prajurit ini sangat ringan. Jika kekuatan jiwa Lin Chen tidak dilepaskan sepanjang waktu, dia mungkin tidak dapat mendeteksi serangan orang ini. Pedang di tangannya juga merupakan pedang panjang yang sangat ramping, dengan cahaya pedang yang kuat yang memberikan rasa penindasan yang tak ada habisnya. Merasakan adegan ini, Lin Chen langsung berbalik dan menusuk dengan pedang besi dingin di tangannya. Dengan keras, pedang besi dingin Lin Chen dan pedang panjang prajurit itu menyerang bersamaan. Yang terakhir hanya merasakan kekuatan kuat datang dari lengannya, yang membuat wajahnya sedikit berubah. Tapi saat berikutnya, dia tiba-tiba membalikkan tangannya dan menyerang lagi. Dia mengeluarkan pedang pendek dan menikam Lin Chen langsung ke dada. Kecepatannya sangat cepat, dan keduanya bertarung dalam jarak dekat. Meskipun Lin Chen merasakan serangan prajurit itu, dia ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Cici. Seolah ditusuk pada sepotong berlian, terdengar sedikit suara cici. Pukulan prajurit itu dengan mudah menembus pakaian di dada Lin Chen, tetapi juga tertancap di kulit. Apalagi mereka gagal unggul 1 poin. Dari lubang yang tertusuk di pakaiannya, armor lembutnya bisa terlihat dengan jelas. Melihat adegan ini, ekspresi prajurit itu sedikit berubah. Dia tidak menyangka Lin Chen benar-benar mengenakan baju besi lembut. Namun saat dia bereaksi dan ingin mundur, tongkat panjang di tangan Lin Chen tiba-tiba terangkat dan kemudian menghantam tubuhnya dengan keras. Dengan keras, prajurit itu mati di tempat bahkan tanpa bersenandung. Saudara keempat sudah mati. Para prajurit alam tiangang di sekitarnya yang memperhatikan pemandangan ini menghirup udara. Meskipun prajurit yang baru saja dibunuh Lin Chen baru pada tahap awal alam tiangang, dia sangat pandai dalam pembunuhan. Banyak tiangang prajurit tingkat menengah alam mereka semua mati di bawah pedangnya, tetapi tanpa diduga, mereka mati di tangan Lin Chen pada saat ini. Sebelumnya, ketika mereka menjarah karavan, prajurit ini juga mencapai prestasi besar dan membunuh banyak prajurit alam tiangang. Lin Chen, yang telah membunuh prajurit itu, sedikit terengah-engah dan merasakan sakit di dadanya. Meskipun pukulan prajurit itu barusan gagal menyebabkan kerusakan besar padanya, itu benar-benar menyakitinya. Dadanya panas.
Jika itu adalah prajurit lain, pukulan ini saja sudah cukup untuk kehilangan efektivitas tempur secara instan. Di sisi lain, Yuan Fei juga menghadapi serangan dari beberapa prajurit alam Tiangang. Langkah pertama, guntur. Menghadapi serangan beberapa prajurit tahap awal alam Tiangang pada saat yang sama, Yuan Fei merasakan tekanan yang luar biasa dan harus terus menggunakan seni bela diri tingkat rendah tingkat Suan untuk menahan serangan orang-orang ini. Namun, saat pertempuran semakin intensif, beberapa prajurit di tahap tengah alam Tiangang juga berjalan menuju Yuan Fei. Tidak ada keraguan jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, Lin Chen dan Yuan Fei pasti akan mati. Lin Chen mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah pemimpin pencuri kuda yang masih menunggangi kuda roh salju tidak jauh dari sana. Jika Anda ingin mengusir pencuri kuda ini, cara terbaik adalah dengan membunuh pemimpin pencuri kuda tersebut. Namun, pemimpin pencuri kuda ini juga berada di alam Tiangang akhir dan jauh lebih kuat dari Wei Lama dan lainnya yang dibunuh Lin Chen sebelumnya. Sama sekali tidak mudah untuk ditangani. Tapi sekarang tidak ada cara lain. Lin Chen menggerakkan langkahnya dan muncul di samping Yuan Fei dengan langkah King Yun. Dia memukul mundur prajurit realem Tiangang tingkat menengah dengan satu pedang dan berbisik, "Kamu melawan. Aku akan berurusan dengan pemimpin pencuri kuda." Mendengar ini, Yuan Fei mengangguk sedikit, tampak serius, dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke." Menghadapi serangan begitu banyak prajurit pada saat yang sama, Yuan Fei berada di bawah tekanan besar, terutama Lin Chen yang harus berhadapan dengan pemimpin pencuri kuda. Sebagian besar prajurit akan menyerangnya. Saat itu, Yuan Fei benar-benar dalam bahaya kematian. Namun meski begitu, Yuan Fei hanya bisa menahannya. Mereka berdua tidak punya pilihan selain membunuh pemimpin pencuri kuda jika ingin bertahan hidup. Saat dia berbicara, Yuan Fei mengayunkan pedangnya lagi dan menyerang prajurit alam pemurnian tubuh dengan keras. Hah! Lin Chen bernapas dengan lembut, menghancurkan seorang prajurit dengan tongkat, dan mengalahkan prajurit alam Tiangang awal dengan pedang. Dia menginjak tangga King Yun dan berkedip di kerumunan lagi. Dalam sekejap mata, sosoknya muncul di tengah keramaian, di depan pemimpin pencuri kuda. Hah! Pemimpin pencuri kuda Parubaya tidak menyangka Lin Chen akan menyerangnya. Ekspresinya sedikit kental. Dia menggunakan kakinya untuk melompat dari kuda roh salju dan mendarat dengan kuat di tanah. Meski pemimpin pencuri kuda Parubaya ada di hatinya, Lin Chen merasa ngeri dengan kekuatannya, tetapi bagaimanapun juga, budidaya yang terakhir hanya di alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, jadi pemimpin pencuri kuda Parubaya hanya memperlakukannya dengan sedikit lebih bermartabat. Wah, kamu punya kekuatan, tapi kamu pasti akan mati hari ini. Pemimpin pencuri kuda Parubaya itu meraung, dia membawa bola setebal pinggang dan membantingnya ke arah Lin Chen. Melihat kakak laki-laki tertua secara pribadi berurusan dengan Lin Chen, prajurit lain di sekitarnya bergabung untuk menyerang Yuan Fei. Untuk sementara waktu, tekanan Yuan Fei meningkat pesat, ada beberapa luka di tubuhnya, dan darah mengalir ke bawah. Melihat adegan ini, Lin Chen mengayunkan tongkat panjang di tangannya dan memukul pemimpin pencuri kuda itu juga. Palu meteor dari pemimpin pencuri kuda Parubaya sangat kuat, palu ini pasti akan membunuh seorang pejuang di alam Tiangang tahap awal dan melukai serius seorang pejuang di alam Tiangang tahap tengah. Jika mengenai Lin Chen pasti akan mati. Namun kekuatan tongkat panjang Lin Chen juga luar biasa. Lin Chen mendapatkan tongkat panjang ini dari beruang kecil yang kejam, terbuat dari bahan yang keras dan dipadukan dengan teknik pemurnian tubuh perunggu. Kekuatan tongkat panjang ini sangat besar. Ledakan. Saat kedua senjata itu menyerang bersamaan, terdengar suara keras yang menggetarkan jiwa. Saat berikutnya, ekspresi Lin Chen berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Pemimpin pencuri kuda Parubaya juga mundur selangkah dengan ekspresi terkejut. Keterampilan yang luar biasa, kamu benar-benar bisa menangkap pukulanku. Tapi kamu masih harus mati. Pemimpin pencuri kuda Parubaya itu meraung, mengayunkan palu meteor dengan cepat di tangannya. Wosh wosh wosh. Untuk sesaat, angin kencang menderu. Hanya dalam beberapa napas, pemimpin pencuri kuda Parubaya itu benar-benar memukul Lin Chen dengan 10 palu berturut-turut. Kekuatan setiap palu sangat kuat, bukan apa yang terjadi sekarang itu lebih dari yang bisa ditanggung Lin Chen. Huff. Lin Chen mendengus dan memukul dengan tongkat panjang di tangan kirinya. Pada saat yang sama, pedang besi dingin di tangan kanannya menari dengan cepat. Saat berikutnya, tongkat panjang Lin Chen dan palu meteor pencuri kuda Parubaya menyerang bersamaan. Setelah serangan itu, Lin Chen mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan mundur dengan keras, mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia berhenti. Dan dengan cara ini, dia baru saja lolos dari 9 serangan yang terjadi setelah pemimpin pencuri kuda Parubaya. Pemimpin pencuri kuda Parubaya itu pandai menyerang, tetapi tidak terlalu pandai dalam kecepatan.
Melihat Lin Chen menghindar pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi ungu karena marah. Tapi saat ini, tubuh Lin Chen bergerak lagi. Dia seperti elang, bergegas menuju pemimpin pencuri kuda Parubaya. Eagle Strike berubah menjadi gaya pertama Eagle Flash. Tubuh Lin Chen muncul di depan pemimpin pencuri kuda Parubaya. Melihat adegan ini, wajah yang terakhir menjadi bahagia, dan dia hendak mengangkat palu meteor untuk membunuh Lin Chen, tetapi pada saat ini, tubuh Lin Chen berkedip lagi. Eagle Strike menjadi tipe ketiga dari Eagle Strike. Mati. Tongkat panjang Lin Chen dan pedang besi dingin menyerang pada saat bersamaan. Di saat yang sama, kekuatan pedang di tubuhnya dilepaskan dan menutupi pedang besi Han. Tiba-tiba, aura mengerikan meletus dari pedang besi dingin, membuat orang menggigil tak terkendali. Merasakan momentum ini, ekspresi pemimpin pencuri kuda Parubaya itu tiba-tiba berubah, dan jantungnya berdebar-debar secara spontan dari lubuk hatinya. Serangan macam apa ini? Pemimpin pencuri kuda Parubaya itu meraung ketakutan. Dia mengangkat palu meteor tinggi-tinggi di tangannya dan ingin menyerang Lin Chen untuk memblokir pukulan Lin Chen. Ledakan. Namun, pemimpin pencuri kuda Parubaya itu tidak menyangka bahwa begitu dia mengangkat palu meteornya, tongkat panjang Lin Chen turun dan mengenai palu meteornya. Setelah menerima serangan yang begitu dahsyat, tangan pemimpin pencuri kuda Parubaya itu segera setelah tenggelam, palu meteor itu menekan ke bawah. Pada saat ini, pedang besi dingin Lin Chen mengambil kesempatan untuk lewat di depan pemimpin pencuri kuda Parubaya dan menikamnya di dada. Ini. Mata pemimpin pencuri kuda Parubaya itu membelalak nyeri. Sebelum dia bisa ketakutan untuk waktu yang lama, pedang besi dingin Lin Chen menembus dadanya. Kekuatan pedang adalah keadaan awal dari niat pedang, dan Lin Chen kini telah menguasai 80% darinya. Kekuatannya luar biasa. Sebelumnya di Pegunungan Molian, Lin Chen menggunakan kekuatan pedang untuk membunuh monster lidah raksasa tingkat rendah tingkat kelima. Pada saat ini, pemimpin pencuri kuda Parubaya terkena serangan Lin Chen, dan darah muncrat dari mulutnya, mewarnai sepotong besar rumput hijau di depannya menjadi merah. Bab 96, Kota Jianyang. Banyak pencuri kuda lain yang memperhatikan pertarungan antara Lin Chen dan pemimpin pencuri kuda Parubaya terkejut dengan adegan ini. Bagaimana bisa? Lin Chen, seorang prajurit di alam pemurnian tubuh tingkat 8, sebenarnya melukai para pemimpin pencuri kuda. Anda harus tahu bahwa yang terakhir berada di alam Tiangang akhir, dan budidayanya beberapa alam lebih tinggi dari Lin Chen. Justru karena ini, menurut pendapat mereka, Lin Chen mungkin relatif kuat, telah membunuh Wei Tua dan yang lainnya di tahap tengah alam Tiangang, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, dan bertarung. Dengan kakak laki-laki mereka pastinya bukanlah lawan yang terbaik. Namun, hasilnya merupakan kejutan besar bagi semua orang. Pemimpin pencuri kuda bukanlah tandingan Lin Chen. Untuk sesaat, banyak pencuri kuda tercengang dan memandang Lin Chen dan pemimpin pencuri kuda Parubaya itu tercengang. Adapun yang terakhir, setelah terkena pukulan Lin Chen, beberapa suap darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, terlihat jelas bahwa dia telah terluka parah. Namun, pemimpin pencuri kuda Parubaya itu berada di alam Tiangang akhir. Di bawah serangan kekuatan pedang Lin Chen, dia masih tidak mati di tempat. Pedang rantai bintang 7. Sebelum pencuri kuda Parubaya bisa mengambil napas dan mendapatkan kembali energinya, Lin Chen melambaikan tangannya dan dengan cepat menyerang dengan pedang besi dingin di tangannya. Dalam sekejap mata, energi pedang dingin keluar dari pedang besi dingin, menusuk pemimpin pencuri kuda Parubaya. Ekspresi pemimpin pencuri kuda Parubaya berubah drastis. Dia hendak mengangkat palu meteor di tangannya untuk menahan pukulan Lin Chen, tapi dia lebih cepat dari Lin Chen. Palu meteor pemimpin pencuri kuda Parubaya itu belum sepenuhnya terangkat. Pedang besi dingin Lin Chen menyerangnya. Puff. Sedikit suara terdengar, dan pedang besi dingin Lin Chen seperti pisau tajam, mengiris leher pemimpin pencuri kuda Parubaya. Segera darah muncrat, dan pencuri kuda Parubaya itu berlumuran darah di sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya mengerikan. Dia mengeluarkan suara, minum, 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 matanya melebar, dan wajahnya dipenuhi ketakutan dan keengganan. Saat berikutnya, terdengar letusan, dan tubuh kekar pemimpin pencuri kuda Parubaya itu jatuh ke tanah, sekarat di tempat. Saudaraku. Pencuri kuda Parubaya ini adalah pemimpin kelompok pencuri kuda ini dan memiliki prestise yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Pada saat ini, ketika semua orang melihat pemimpin pencuri kuda Parubaya itu dipenggal, beberapa orang berteriak dalam keterkejutan dan kemarahan. Namun, semakin banyak orang yang terlihat lebih ketakutan. Bahkan pemimpin pencuri kuda, yang terkuat di antara pencuri kuda dan memiliki tingkat budidaya tertinggi, bukanlah tandingan Lin Chen.
Jadi bukankah akan sulit bagi para pejuang yang beberapa kali lebih lemah dari pemimpin pencuri kuda untuk menghadapi Lin Chen? Biarkan saja dirimu dibantai. Titik. Setelah membunuh pemimpin pencuri kuda Parubaya, Lin Chen segera menoleh dan melihat banyak pencuri kuda dengan ekspresi berbeda tanpa mengubah ekspresinya. Dia perlahan mengucapkan satu kata di mulutnya, keluar. Melihat untuk mati. Nak, jika kamu berani membunuh saudaraku, ambillah hidup akan datang. Begitu Lin Chen selesai berbicara, suara menderu marah tiba-tiba terdengar, dan seorang pria Parubaya di tahap awal alam tiangang terlihat di tengah kerumunan, memegang pedang besar dan berlari menuju Lin Chen. Melihat adegan ini, wajah Lin Chen tidak berubah. Tubuhnya bergetar, dan kulitnya tiba-tiba memancarkan cahaya perunggu. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengangkat tongkat panjang di tangan kirinya ke arah pria Parubaya yang bergegas menuju dia. Hancurkan itu. Ledakan. Tongkat panjang itu menghantam pisau besar pria Parubaya itu dengan keras. Yang terakhir hanya merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya dari tongkat panjang itu. Wajahnya berubah drastis. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan keras mundur ke belakang dan jatuh ke tanah. Keluar dengan seteguk darah, langsung pingsan. Dengan satu tongkat, seorang prajurit di alam tiangang awal terluka parah. Hiss. Banyak pencuri kuda lainnya yang awalnya ingin membalas dendam kepada pemimpin pencuri kuda Parubaya itu segera berhenti ketika mereka melihat pemandangan ini, mau tak mau tersentak, dan berhenti tak bergerak. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Chen begitu dahsyatnya. Meskipun para pencuri kuda ini biasanya membakar, membunuh, menjarah dan sangat sombong, mereka terkejut saat ini. Banyak dari mereka yang memasang ekspresi ketakutan dan berpikir untuk mundur. Pada saat ini, Lin Chen tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan di mata semua orang, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Oleh karena itu, lebih baik segera pergi daripada tinggal di sini dan menunggu kematian. Bagaimanapun, mereka hanyalah sekelompok pencuri yang berkumpul bersama. Kecuali beberapa yang memiliki perasaan baik satu sama lain, sisanya tidak memiliki perasaan sama sekali. Tentu saja, mereka tidak dapat melakukan kejahatan melawan Lin Chen dengan putus asa demi satu sama lain. Di tengah kerumunan, seorang pencuri kuda yang berada di puncak alam pemurnian tubuh tingkat 8 tampak ngeri dan mundur selangkah demi selangkah. Tingkat kultivasi pria ini tidak tinggi dan dia hanya berada di urutan terbawah dari kerumunan, begitu banyak orang-orang tidak memperhatikan gerak-gerik pencuri kuda itu. Namun, justru karena tingkat kultivasinya paling rendah maka dia berpikir untuk berhenti. Dia berada di puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, dan Lin Chen juga berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, tetapi kekuatan mereka sama baiknya dengan langit dan bumi. Bahkan pemimpin pencuri kuda di alam pemurnian tubuh mendiang alam tiangang dan yang lainnya adalah jika dia bukan lawan Lin Chen, maka jika dia tetap di sini di puncak alam pemurnian tubuh tingkat 8, bukankah dia akan mempertaruhkan kematiannya sendiri? Ah! Lari. Dahi pencuri kuda itu dipenuhi keringat. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, dia akhirnya tidak tahan dengan suasana yang berat. Dia meraung nyeri, berbalik dan lari di kejauhan. Banyak prajurit yang dikejutkan oleh teriakan pencuri kuda, mereka semua menoleh untuk melihat pencuri kuda, dan kemudian ekspresi mereka berubah drastis. Dengan yang pertama, ada yang kedua. Saat pencuri kuda itu melarikan diri, pencuri kuda kedua segera melarikan diri. Sesaat kemudian, sebagian besar prajurit realem pemurnian tubuh berlari ke kejauhan dengan ekspresi ketakutan, dan mereka berada dalam kekalahan. Tidak jauh dari situ, banyak prajurit realem pemurnian tubuh melarikan diri. Tekanan Yuan Fei sangat berkurang. Pedang di tangannya menebas pencuri kuda yang berada di tahap awal alam tiangang. Ah! Yang terakhir mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan tubuhnya terlempar dan jatuh ke tanah, dia terluka parah di tempat dan tidak bisa bergerak. Mendengar suara ini, banyak prajurit alam tiangang menoleh dan melihat ke arah pencuri kuda yang terluka parah oleh pisau Yuan Fei. Pada pemandangan ini, ekspresi ketakutan di wajah mereka menjadi semakin kuat. Pria ini terluka parah oleh pisau Yuan Fei sehingga dia mungkin hampir tidak dapat bertahan hidup setelah perawatan, tetapi tingkat kultivasinya pasti akan turun secara signifikan. Dan kalian pasti tahu kalau mereka semua adalah pencuri besar dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jika kekuatan mereka berkurang, begitu bertemu musuh, bisa dibayangkan akibatnya. Lari, lari. Untuk sesaat, para pencuri kuda dikalahkan satu demi satu, berteriak dan melarikan diri ke kejauhan. Mungkin mereka khawatir Lin Chen dan Yuan Fei akan menyusul mereka, jadi mereka semua lari ke arah yang berbeda, tapi karena itu, kelompok pencuri kuda yang menduduki padang rumput, membakar, membunuh dan menjarah, mungkin tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri dan akan roboh sepenuhnya. Iya nak, aku ingat kamu, tunggu saja aku.
Melihat banyak pencuri kuda yang melarikan diri beberapa hari ini. Prajurit di tahap tengah alam geng juga mengubah ekspresinya beberapa kali, mengucapkan kata-kata kasar, dan melarikan diri juga. Dalam sekejap mata, ratusan pencuri kuda yang awalnya mengepung Lin Chen dan Yuan Fei semuanya hilang, tidak ada yang tersisa. Di daerah ini, selain Lin Chen dan Yuan Fei, hanya ada belasan mayat tergeletak di tanah dan beberapa pencuri kuda yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Hah! Yuan Fei menopang pisau besar di tanah, wajahnya pucat, dan dia terengah-engah. Pada saat ini, energi di tubuhnya hampir habis. Jika pertarungan sebelumnya berlanjut, Yuan Fei mungkin tidak bisa untuk bertahan lama. Untungnya, pencuri kuda ini mundur. Setelah sekian lama, ekspresi Yuan Fei sedikit melembut, dan dia memandang Lin Chen dan berkata dengan kekaguman yang tulus, luar biasa. Lin Chen, bahkan para prajurit di alam Tiangang akhir bukanlah tandinganmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berlatih. Yuan Fei menggelengkan kepalanya, senyum masam muncul di wajahnya. Dia mulai berlatih lebih awal dari Lin Chen. Ketika dia berada di sekte luar, kekuatan dan budidayanya jauh lebih unggul dari Lin Chen. Namun, 3 bulan sebelum ranah rahasia Gunung Tianluo dibuka, kekuatan Lin Chen meningkat pesat. Alam rahasia Gunung Tianluo yang ia menangkan tempat ketiga. Yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah keduanya memasuki gerbang dalam, seiring berjalannya waktu, kekuatan Lin Chen juga meninggalkannya jauh di belakang, dan sekarang kekuatannya tidak lagi lebih besar dari miliknya. Memikirkan hal ini, Yuan Fei diam-diam mengertakkan gigi dan memutuskan untuk berlatih keras setelah kembali ke sekte. Setelah mendengarkan kata-kata Yuan Fei, Lin Chen tersenyum dan berkata, sama seperti Anda, saya sampai di sini melalui kultivasi. Haha. Yuan Fei tertawa, dan tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di matanya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Lin Chen, aku harus berlatih keras setelah aku kembali, tapi kamu harus berhati-hati, kalau begitu jangan sampai dilampaui olehku. Lin Chen mengangguk dengan serius, bakat dan kualifikasi Yuan Fei tidak buruk, dan kecepatan kultivasinya sama baiknya. Sebagai sekte dalam, di antara banyak murid, dia dianggap cepat. Titik. Tempat ini masih jauh dari kota Jingyang, keduanya meminum pil untuk memulihkan luka-lukanya, kemudian menemukan 2 anak kuda salju dan berlari menuju kota Jingyang. Kuda hitam hijau yang mereka berdua bawa dari sekte Tianji telah pergi ke suatu tempat selama pertempuran. Untungnya, ada beberapa kuda salju yang ditinggalkan oleh pencuri kuda di dekatnya. Kuda poni roh salju berlari lebih tahan lama dan lebih cepat daripada kuda hitam hijau. Beberapa hari kemudian, mereka berdua bertemu dengan beberapa binatang iblis yang menghalangi jalan mereka. Namun, kekuatan keseluruhan kelompok monster ini tidak kuat, dan mereka dengan mudah ditangani oleh Lin Chen dan Yuan Fei. Beberapa hari kemudian, keduanya tiba di kota Jingyang. Kota Jingyang, seperti kota Zhenwu tempat keluarga Lin berada, adalah kota besar. Demikian pula kota Jingyang juga dibangun tidak jauh dari tepi pegunungan teratai hitam untuk menekan monster di pegunungan teratai hitam. Tembok kota setinggi ratusan kaki, gerbang megah, aliran prajurit, dan pemburu yang terus-menerus keluar dari pegunungan Molian, membawa berbagai paket di punggung mereka. Hah! Yuan Fei memandang gerbang kota Jingyang, dengan ekspresi nostalgia di wajahnya, dan berkata, Lin Chen, ada 8 keluarga besar di kota Jingyang, dan keluarga Yuan saya adalah salah satu dari 8 keluarga besar. Selain itu, Jingyang kota ini juga memiliki kubu kamar dagang besar di wilayah Yan'an, dan lelang ini diadakan oleh kamar dagang Xiang. Lin Chen mengangguk, kamar dagang adalah kekuatan yang mirip dengan keluarga dan sekte, satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan semacam ini terutama berfokus pada mendapatkan batu spiritual. Meskipun mereka juga dapat melatih murid, mereka sangat berbeda dari kekuatan besar seperti sekte. Kota Zhenwu, tempat keluarga Lin berada, juga memiliki kubu kamar dagang. Namun, kamar dagang di kota Zhenwu hanya sesekali mengadakan lelang kecil dan tidak banyak mengadakan lelang skala menengah. Ayo masuk. Lin Chen dengan lembut menepuk kuda poni salju di selangkangannya dan berjalan menuju gerbang megah kota Jingyang. Mungkin karena pelelangan akan segera dimulai, Lin Chen melihat banyak murid dari sekte besar seperti sekte Chunyang dan istana Wushuang di gerbang kota Lin Chen. Setelah memasuki kota, Yuan Fei mengundang Lin Chen mengunjungi rumah Yuan. Keluarga Yuan adalah salah satu dari 8 keluarga besar di kota Jingyang. Yuan Fei adalah keturunan dari keluarga Yuan dan setara dengan tuan rumah di sini. Lin Chen langsung menyetujui undangan Yuan Fei.